Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Sagapar dengan NIM 22090150047. Saya akan menjelaskan hasil pengerjaan saya dengan judul Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas Laporan Keuangan terhadap Tingkat Kepercayaan Masyarakat pada Pemerintah Daerah Kota Makassar. Latar belakang yaitu pemerintah daerah sebagai penyelenggara pemerintahan memiliki tanggung jawab untuk mengelola keuangan daerah secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel. Hal ini sejalan dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menekankan pentingnya penyusunan laporan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Rumusan masalah yaitu apakah transparansi laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah Kota Makassar? Apakah akuntabilitas laporan keuangan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah Kota Makassar? Dan apakah transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah Kota Makassar? Tujuan penelitiannya itu untuk menganalisis pengaruh transparansi laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah Kota Makassar, untuk menganalisis laporan pengaruh akuntabilitas laporan keuangan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah Kota Makassar, untuk menganalisis pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan secara simultan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat pada pemerintah daerah Kota Makassar, dan untuk memberikan rekomendasi kepada pemerintah daerah Kota Makassar dalam upaya meningkatkan kualitas transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik. Landasan teori yang saya gunakan yaitu menurut teori keagenan, masyarakat adalah prinsipal yang mendelegasikan wewenang kepada pemerintah atau agen. Transparansi LKPD mengurangi asimetri informasi antara pemerintah dan masyarakat. Ketika pemerintah terbuka dan transparan dalam menyajikan informasi keuangannya, risiko kecurangan atau moral hazard dan penyalahgunaan wewenang akan berkurang. Teori legitimasi menyatakan bahwa organisasi akan terus beroperasi jika nilai-nilai organisasi selaras dengan nilai-nilai masyarakat. Akuntabilitas LKPD menunjukkan bahwa pemerintah telah menjalankan tugasnya sesuai dengan mandat dan peraturan yang berlaku. Penelitian terdahulu yang saya gunakan yaitu Sari dan Dewi tahun 2020 dengan judul Pengaruh Kualitas LKPD, Alamanda tahun 2020 dengan judul Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Laporan Keuangan terhadap Kinerja Keuangan Daerah Kota Makassar. Kerangka konseptualnya yaitu X1 menggambarkan transparansi laporan keuangan, X2 menggambarkan akuntabilitas laporan keuangan, dan Y menggambarkan tingkat kepercayaan masyarakat. Hipotesis penelitian saya itu, hipotesis yang pertama, transparansi laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Hipotesis yang kedua itu akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Dan hipotesis yang ketiga yaitu transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Makassar secara simultan dan berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat kepercayaan masyarakat. Metode penelitian metode penelitian yaitu jenis penelitian jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kuantitatif dengan pendekatan deskriptif kausal atau sebab akibat. Populasi dan sampel, itu populasi dalam penelitian ini adalah seluruh elemen masyarakat Kota Makassar yang menjadi objek pengguna dan penerima informasi laporan keuangan serta kinerja pemerintah daerah Kota Makassar. Sampelnya itu bagian dari populasi yang diambil dan digunakan dalam penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan metode purposive sampling. Purposive sampling yaitu penentuan sampel didasarkan pada pertimbangan atau kriteria tertentu yang ditetapkan oleh peneliti. Kriteria sampel saya itu masyarakat yang berdomisili di Kota Makassar, masyarakat yang telah berusia minimal 17 tahun atau sudah memiliki hak pilih, dan masyarakat yang pernah atau memiliki pengetahuan dasar mengenai kinerja atau laporan keuangan pemerintah Kota Makassar, misalnya melalui media massa, publikasi resmi, atau interaksi langsung. Ukuran sampel yang digunakan yaitu antara 30 sampai 500 responden. Sumber data dan metode pengumpulan data saya itu sumber data menggunakan data primer, data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama, yaitu jawaban responden masyarakat Kota Makassar melalui penyebaran kuesioner. Data sekunder, yaitu data pendukung yang diperoleh dari instansi terkait, seperti laporan hasil pemeriksaan BPK, atas laporan keuangan Pemda Makassar, laporan tahunan Pemda,
dan studi literatur yang relevan. Metode pengumpulan data, itu metode utama yang digunakan adalah kuesioner atau angket. Kuesioner berisi daftar pertanyaan terstruktur yang dirumuskan berdasarkan indikator variabel penelitian menggunakan skala Likert. Teknik analisis data, teknik analisis data yang digunakan adalah statistik inferensial dengan menggunakan software statistik seperti SPSS atau sejenisnya dan melalui tahapan berikut. Yang pertama yaitu uji kualitas data, yaitu uji validitas dan uji reliabilitas. Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu butir pertanyaan dalam kuesioner. Uji reliabilitas digunakan untuk mengukur konsistensi instrumen kuesioner dengan menggunakan metode Alpha-Cronbach. Uji asumsi klasik. Uji ini dilakukan sebelum analisis regresi untuk memastikan model regresi yang digunakan adalah uji terbaik. Yang pertama itu uji normalitas, yaitu menguji apakah data residual terdistribusi secara normal. Yang kedua, uji multikolineritas, yaitu menguji apakah antar variabel independen terhadap hubungan yang sempurna atau mendekati sempurna. Yang ketiga, yaitu uji heterokedasitas, yaitu menguji apakah terdapat ketidaksamaan varians dari residual model atau regresi. Analisis regresi linear diuji analisis regresi linear berganda. Model regresi ini digunakan untuk menguji hipotesis pengaruh X1 dan X2 terhadap Y. Dengan rumus Y sama dengan alfa tambah beta 1 dikali X1 ditambah beta 2 dikali X2 ditambah E. Dengan keterangan Y yaitu kepercayaan masyarakat, alfa adalah konstanta, X1 yaitu transparansi, X2 yaitu akuntabilitas, B1 dan B2 yaitu koefisien regresi, dan E sebagai error term. Uji hipotesis. Menggunakan uji signifikasi simultan atau UJF untuk menguji signifikasi pengaruh variabel X1 dan X2 secara bersama-sama atau simultan terhadap variabel Y. Uji signifikasi parsial, yaitu uji T, untuk menguji signifikasi pengaruh variabel X1 dan X2 secara individu atau parsial terhadap variabel Y. Dan koefisien determinasi, yaitu untuk mengetahui seberapa besar kontribusi variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Begitu saja yang hasil pemaparan saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.